Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan pembelajaran model keterpaduan atau integrated saya bertema menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Pada IPA, saya membahas sampah organik dan anorganik, dan Bahasa Indonesia membahas teks prosedur. Fase yang dipilih yaitu fase B pada kelas 4. Pendekatannya yaitu project based learning. Konsep utama yang dipilih dalam rencana pembelajaran ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan fokus pada upaya daur ulang sampah plastik sebagai bentuk nyata kepedulian lingkungan. Konsep ini dipilih karena masalah sampah plastik merupakan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan sekolah dan rumah siswa. Melalui pendekatan project based learning, siswa tidak hanya diajak memahami konsep ilmiah, tetapi juga didorong untuk menghasilkan sebuah produk nyata berupa kolase pahlawan nasional yang dibuat dari sampah plastik. Tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa dapat membedakan jenis sampah organik dan anorganik dan dapat mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Pada Bahasa Indonesia, siswa dapat menyusun teks prosedur atau petunjuk menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pemetaan keterpaduan antar mata pelajaran pada pelajaran IPA yaitu terdapat konsep dasar, yaitu membandingkan jenis sampah organik dan anorganik, konsep yang diintegrasikan pengelolaan sampah organik dan anorganik, prinsip 3R, dan dampak sampah plastik terhadap makhluk hidup. Kontribusi dalam temanya yaitu memahami secara ilmiah mengapa sampah organik berbahaya dan perlu didaur ulang. Pemetaan keterpaduan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada konsep dasarnya yaitu menyajikan teks prosedur dalam bentuk tulisan dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Konsep yang diintegrasikannya yaitu teks prosedur, kosakata baku dan kalimat efektif, struktur teks, alat bahan, dan langkah. Kontribusi dalam temanya yaitu mengkomunikasikan proses daur ulang plastik menjadi gambar pahlawan secara tertulis dalam bentuk teks yang runtut dan sistematis. Kegiatan awal dalam pembelajaran ini yaitu meliputi salam, doa bersama, absensi, dan menanyakan kabar. Selanjutnya melakukan apersepsi dengan menampilkan video terkait materi, lalu mengajukan pertanyaan tematik seperti kalian pasti pernah membuang sampah plastik atau bungkus jajan. Tahukah kalian bahwa sampah plastik tersebut membutuhkan 400 tahun untuk hancur? Apa yang terjadi jika kita terus membuang sampah sembarangan? Selanjutnya memberikan motivasi kepada siswa dengan menampilkan video project, lalu memberitahu bahwa siswa hari ini akan menjadi seniman sekaligus pahlawan lingkungan dengan membuat kolase gambar pahlawan dari sampah plastik, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti, yang pertama memberi pertanyaan mendasar. Guru memaparkan materi dengan PowerPoint lalu membagikan sekantong plastik ke setiap kelompok. Yang kedua, merancang proyek. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang untuk memilih satu tokoh pahlawan nasional sebagai objek gambar. Setiap kelompok kemudian merancang sketsa, menyiapkan alat dan bahan, lalu memilih sampah plastik yang akan digunakan. Sembari merancang, siswa mengisi LKPD bagian teks petunjuk, yaitu alat, bahan, dan langkah-langkah pembuatan dengan kosakata baku, sementara guru mengingatkan kaidah penulisan teks prosedur menggunakan kata kerja aktif, jelas, dan tidak ambigu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Setiap kelompok membuat karya gambar kolase dari sampah plastik di atas kertas. Selama proses pembuatan, siswa bergantian mencatat langkah-langkah kerja menggunakan kalimat petunjuk efektif di LKPD. Guru berkeliling memberi umpan balik
formatif terkait kesesuaian urutan kalimat perintah dan pemilihan warna plastik. Selanjutnya yaitu presentasi. Siswa diminta mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan membacakan teks prosedur yang telah dibuat. Selanjutnya kegiatan penutup. Guru melakukan refleksi melalui tanya jawab lisan mengenai jenis sampah yang digunakan dan hal baru yang dipelajari siswa. Selanjutnya guru memandu siswa menyimpulkan keterkaitan konsep materi, kemudian pembelajaran, dan ditutup dengan doa dan salam. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama PowerPoint, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga LKPD, yang keempat gambar pembawaan, yang kelima plastik sampah, yang keenam lem, dan yang ketujuh gunting. Asesmen penilaian dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama kognitif, yaitu tanya jawab dan soal tertulis. Yang kedua efektif, yaitu observasi dan menilai sesuai rubrik penilaian yang telah dibuat. Dan yang terakhir psikomotorik, yaitu observasi, hasil proyek, dan presentasi. Ini dinilai menggunakan rubrik penilaian. Sekian pemaparan hasil perancangan modul saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.